Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya yang begitu banyak kepada kita, berupa nikmat Islam dan terkhusus adalah nikmat di atas ahlus sunnah wal jamaah salafiyah. Itu adalah sebaik-baik dan seagung-agungnya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Kemudian sholawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkannya kepada baginda yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa berpegang teguh dengan ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lanjutkan pelajaran membaca kitab Fadlul Islam yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Nah, sebelum kita melanjutkan bacaan, jadi Islam itu bertingkat. Ada Islam sendiri, ada iman, ada ihsan, seperti itu kan. Kemudian pada pengamalannya dalam seorang muslim juga bertingkat-tingkat. Bahkan sebelum pengamalannya itu ilmunya juga bertingkat-tingkat. Makanya Islam dalam definisinya yang sudah kita terangkan itu ada dua makna kan. Islam umum dan Islam khusus, ya kan? Maksudnya Islam umum adalah Islam bermakna umum. Makanya di sini masuk ke seluruh firqah. Para ulama menyebutkan seluruh sekte Islam kecuali Rafidhah, kecuali Syiah. Nah, kemudian ada Islam yang Ahlus Sunnah. Yang Ahlus Sunnah ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan satu golongan tadi dalam perpecahan umat. Perpecahan umat Islam maksudnya. Dan itu hanya satu memang. Makanya dalam kita belajar biasanya kan dari umum dulu. Kalau umum ini semua kaum muslimin mulai nerima ya, karena sama itu. Tapi kalau sudah kita akan belajar pada firqatun najiyah, golongan yang selamat ini, mulai timbul apa? Gesekan. Di antara siapa? Kaum muslimin sendiri. Nah itu sudah sunatullah itu, kaum muslimin wal muslimat. Kalau kita mengajarkan Islam secara umum, agar orang sholat, syahadat, puasa, haji, dan yang lainnya seperti itu, maka semua kaum muslimin dari firqah apapun pasti akan menerima. Tapi tatkala kita mulai berbicara tentang apa? Ahlus sunnah. Siapa itu ahlus sunnah? Bagaimana amalan ahlus sunnah? Maka ini akan apa? Mulai crash. Mulai ada apa? Perselisihan. Kenapa ada perselisihan? Pertama, ya memang sudah sunatullah itu. Nah, ini yang harus kita pertama betul-betul kita apa? Mensikapi tatkala ada perselisihan tersebut. Karena kita sekarang itu sudah mulai membahas tentang apa? Islam yang apa? Khusus ini loh, yang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu loh. Kalau kemarin-kemarin kan Syekh Muhammad bin Wahab kan menyampaikan dulu Islam, keutamaannya, kewajiban memeluknya, gitu kan. Setelah itu ya mengajak untuk apa? Mengetahui Islam yang betul-betul apa?
murni, betul-betul apa? Menyelamatkan manusia dari masuk ke neraka walaupun sekejap. Walaupun ada Islam secara umum yang dia diancam untuk masuk neraka, yang nanti ujung-ujungnya adalah apa? Masuk surga juga. Nah, makanya kadang kalau membahas yang seperti ini kadang menjadi apa? Rentan. Kadang ada gesekan, dan kalau ada gesekan seperti ini, pertama yang harus diakui, yang harus menjadi penguat dalam diri kita, yaitu baik kita mau mengamalkan ataupun harus mau mengajarkan, kita tidak ingin sebenarnya untuk apa? Orang itu nggak suka dengan Islam, atau memecah belah, atau membuat ribut dan yang lain, tidak. Tapi masalahnya memang itu sudah sunatullah. Sudah sunatullah bahwasanya apa? Hal yang seperti ini tatkala dibahas itu akan memberikan aksi dan reaksi seperti itu. Jadi apa gimana? Gak usah dibahas biar gak ribut. Atau gimana? Ya tetap dibahas, itu adalah apa? Syariat Islam. Lah nanti jadi pecah-pecah lagi. Ya itu sudah sunatullah secara kauniyah seperti itu. Lah berarti kita jamaahnya jamaah siapa? Sudah kita singgung kemarin. Jamaahnya adalah berjamaah dengan Rasulullah SAW, dengan sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nah, seperti itu. Barakallahu fiik. Makanya di sini ini pembahasannya adalah pembahasan siapa ahlus sunnah itu gitu loh. Makanya babnya kan, walaupun nanti setelah bab ini 2 bab lagi itu kan ada khusus tentang hal ini. Tapi ini sebagai mukaddimah, sebagai pembukaan bahasanya sudah mulai untuk membahas apa? Di sini kemarin apa? Bab majaa fi al-khuruj an dakwal Islam. Bab ancaman tentang keluarnya dari pengakuan penisbatan kepada Islam. Nah, ini sekedar untuk mukaddimah. Kita lanjutkan. Wa fihi qala al-mu'allif rahimahullah taala bismillahirrahmanirrahim, dan padanya itu pada hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala, nanti akan dibacakan hadisnya yang secara sempurna. Abida wal jahiliyati wa ana baina adhurikum. Apa kalian memanggil satu dengan yang lainnya dengan panggilan-panggilan jahiliyah, padahal ana, kata Rasulullah SAW, ada di antara kalian. Kisah ini kisahnya seperti apa? Nanti kita baca di sini, di selanjutnya itu. Nah, jadi di sini Rasulullah SAW bertanya, apakah dengan panggilan jahiliyah? Panggilan jahiliyah. Apa kemarin jahiliyah? Kemarin kan sudah dijelaskan, jahiliyah itu apa? Segala sesuatu yang menyelisih Islam, atau segala sesuatu yang sebelum Islam diutus, seperti itu kan? Yang menyelisih Islam. Berarti menyelisih Islam bisa kesyirikan, bisa kekufuran, bisa bid'ahan, bisa kemaksiatan. Makanya jahiliyah kemarin sudah kita jelaskan, yang wa mata maitatal jahiliyah, orang yang memecah belah kaum muslimin, memegah jamaah, man faraqal jama'ata qida shibrin famata famaitatuhu jahiliyah. Kemarin siapa saja yang memecah belah persatuan kaum muslimin kemudian dia mati, maka matinya dalam keadaan mati jahiliyah. Dan mati jahiliyah ini ditafsil, enggak berarti secara mutlak adalah mati dalam keadaan kekufuran, tidak. Tapi tadi jahiliyah bisa memang kekufuran tatkala dia menyelisih dengan usul daripada Islam, pokok Islam, dan bisa hanya taraf kepada munafik atau bid'ah atau fasik atau maksiat, tergantung apa perbuatan yang dilakukan dia dalam menyelisihi al-jamaah atau menyelisihi Islam itu sendiri. Nah, apakah dengan panggilan jahiliyah, yaitu panggilan-panggilan yang tidak sesuai dengan Islam,
kalian melakukan antara satu dengan yang lainnya padahal aku ada di antara kalian? Ini bertanya, yang bertanya itu tujuannya bukan untuk dijawab, tapi adalah beliau sedang mengingkari perbuatan dua orang sahabat yang nanti kita baca kisahnya seperti itu, yang berseteru seperti itu. Nah, kemudian waqala Abul Abbas, dan berkata Abul Abbas, kullu ma kharaja an da'wal Islam, segala sesuatu yang keluar dari dakwah Islam wal Quran, dan juga dakwah panggilan penisbatan terhadap Al-Quran, min nasabin, baik panggilan itu, penisbatan itu dinisbatkan kepada nasabnya, au baladin, atau negeri, au jinsin, atau satu jenis, au mazhabin, atau mazhab, au tariqatin, atau suatu tariqah, fahuwa min izail jahiliyah, maka itu termasuk dari perbuatan-perbuatan jahiliyah yang menyelisih dengan al-Islam itu sendiri. Nah, ini perkataan Abul Abbas, dan Abul Abbas di sini yang dimaksud adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, karena beliau adalah Ahmad, namanya Ahmad, kunyahnya adalah Abul Abbas. Nah, jadi beliau rahimahullah taala mengatakan setiap segala sesuatu yang penisbatan pendakuannya keluar daripada Islam, seperti kepada nasab, seperti kepada negeri, kepada mazhab, kepada thariqah, maka ini bagian daripada apa? Perbuatan-perbuatan jahiliyah. Barakallahu fikum. Nah, kemudian dilanjutkan ini. Nah, kita yang akan baca ini. Bal lamma ikhtasama muhajiriyun wa ansariyun. Bahkan ini masih nukilan daripada perkataannya Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa. Bahkan tatkala ada seorang muhajirin dan seorang ansar yang ikhtasama, yang berselisih, faqala al-muhajiriyu, dan orang muhajirin itu berkata, ya lal muhajirin, wahai orang-orang muhajirin. Jadi dia memanggil apa? Qabilahnya. Wa qala al-ansariyu, dan orang Ansar ini dia berkata, ya lal ansar, wahai orang-orang Ansar. Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW berkata, abidak wal jahiliyati, apa dengan panggilan-panggilan jahiliyah itu kalian memanggil satu dengan yang lainnya, wa ana baina adhurikum, padahal aku ada di antara kalian, wa ghadhiba, maka beliau sallallahu alaihi wasallam marah, lidzalika, akan hal tersebut, ghadaban syadidan, akan dengan marah yang sangat marah. Nah, ana bacakan lengkapnya hadisnya ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Zakarul qissata allati qala fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ disebutkan kisah di mana Rasulullah SAW bersabda tadi, abidak wal jahiliyati wa ana baina adhurikum. Kisah ini adalah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia itu Jabir ibni Abdillah radhiyallahu taala anhu. Qal, dia berkata, jadi hadis ini diriwayatkan dari jalannya Jabir. Ghazawna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika kami berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad saba ma'hu nasun minal muhajirina hatta kathuru. Kemudian bergabung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam orang-orang muhajirin sampai jumlahnya banyak. Wa kana minal muhajirina rajulun la'ab. Dan ada di antara orang muhajirin itu orang yang suka guyonan, la'ab, dari la'iba yal'abu. La'ib itu orang yang suka bercanda, la'ab itu bercandanya kelebihan, seneng banget guyon seperti itu. Fakasa'a ansariyan, kemudian kasa itu memukul atau menendang
dubur, pantatnya orang Ansor ini. Nah, seperti itu. Fa ghadibal ansariyu ghadban syadidan. Kemudian salah satu orang Ansor ini marah banget seperti itu. Hatta tada'au, sampai mereka saling mengumpat dua-dua. Wa qala al-ansari, kemudian orang Ansor itu berkata, ya lal Ansor, memanggil kabilahnya, memanggil julukannya untuk orang-orang Ansor. Wahai para orang Ansor. Wa qala al-muhajiri, dan berkata orang muhajirin ini, salah satu orang muhajirin ini, ya lal muhajiri, wahai orang-orang muhajir. Fakharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari tendanya, faqal, dan beliau bersabda, ma balu dakwah ahlil jahiliyah. Kenapa kalian masih pakai panggilan-panggilan jahiliyah? Ini anak terjemahkan aja, nanti penjelasannya kita baca penjelasan dari para ulama. Tsumma qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, ma sya'nukum, ada apa dengan kalian ini? Seperti itu. Fa akhbara bi kas'atil muhajiri al-ansariyah, maka ada yang mengkabarkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam tentang orang muhajirin tadi memukul atau menendang pantatnya orang Ansor. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'uha fa inna khabithah. Tinggalkan itu. Itu adalah khabithah, perbuatan yang sangat jelek, sangat buruk. Maksudnya tadi dengan memanggil qabilahnya atau sukunya seperti itu. Wa qala Abdullah ibni Ubay ibnu Salul, dan Abdullah ibni Ubay ibnu Salul itu adalah tokohnya munafik. 6. Aqad tada'u alaina, apa mereka mau ngejek-ngejek kita? La in raja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adal. Kalau mereka nanti balik ke Madinah, maka orang-orang yang mulia dari Madinah, maksudnya kita orang Ansor itu akan mengeluarkan kita yang mulia dari orang Ansor karena kita menolong, akan mengeluarkan mereka dari kota Madinah tersebut, orang-orang yang hina tadi, yaitu orang-orang muhajir. Faqala Umar, maka Umar radhiyallahu taala mendengar ucapannya Abdullah bin Ubay bin Salul ini mengatakan, ala naqtula ya Rasulullah hadal khabitha, kita bunuh aja ini Rasulullah, orang yang sangat buruk ini, seperti itu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatahaddatsun nasu annahu kana yaqtulu ashabahu. Jangan nanti orang-orang mengatakan bahwasanya dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membunuh sahabat-sahabatnya. Nah, kita terangkan tadi sedikit tentang terjemahannya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang bagi kita dan seluruh kaum muslimin untuk menisbatkan, memanggil dengan penggunaan selain nama-nama Islam atau selain nama-nama yang menunjukkan kepada Islam itu sendiri, karena itu akan menimbulkan perpecahan. Misalnya dengan tadi kata Syekhul Islam, dengan menisbatkan kepada mazhabnya, bangga dengan mazhab tertentu, kemudian mengerdilkan mazhab yang lain. Dan ini ada yang mazhab Hanafiyah, ta'assub, fanatik sekali dengan mazhab Hanafiyah tersebut, sampai meremehkan mazhab Syafi'iyah atau Malikiyah atau Hanabilah misalnya, dan sebaliknya seperti itu. Dan kita sering melihat seperti itu kan, fanatik mazhabi, ta'assub mazhabi, ta'assub tentang hanya karena mazhab. Ada lagi ta'assub tentang suatu negeri, ada Islam Nusantara. Nah ini kan ta'assub kepada Indonesia, kepada Nusantara lagi. Padahal Nuswantara itu dulunya adalah peninggalan Hindu Buddha, seperti itu kan. Ini nggak boleh. Nggak ada Islam Nusantara, nggak ada Islam Arab,
Nggak ada Islam Palestina, nggak ada Islam ya Islam. Itu istislam lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal khulusu minasyirki wa ahli. Itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya, dengan mentaatinya dan berlepas diri dari syirik dan pelakunya. Itu. Enggak boleh dibatasi dengan negeri. Ini Islam Mesir, ini Islam Nusantara, itu Islam Arab, itu Islam Suriah, itu Islam Eropa, seperti enggak ada. Enggak boleh seperti itu. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Jabir radhiyallahu taala anhu. Suatu saat kata Jabir, kami berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang muhajirin itu bergabung sehingga jumlah mereka banyak. Nah, ini kita menunjukkan bagaimana Masya Allah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in itu sangat mendukung dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka tidak ada tujuan kecuali satu, yaitu li'i'la'i kalimatillah, yaitu untuk meninggikan, mengagungkan kalimat Allah, kalimat tauhid, agar manusia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada tujuan yang lain. Tidak ada untuk membesarkan kabilahnya, tidak ada untuk mencari kedudukan dunia atau memperbanyak harta, seperti itu tidak ada. Enggak ada mereka. Kalau seandainya mereka mencari kedudukan dunia dan harta, itu mereka nggak usah masuk Islam pun, nggak usah mendakwahkan Islam pun, mereka sebenarnya sudah pada taraf seperti itu. Seperti contohnya, ya pimpinannya sendiri dulu, Rasulullah SAW. Rasulullah SAW, kalau nggak dakwah Islam, dia lebih enak mungkin dalam tanda kutip. Dia dijadikan pemimpin Quraisy dengan kesepakatan seluruh kabilah Quraisy. Dia mendapatkan apa? Harta yang terbaik dari Quraisy. Dia mendapatkan apa? Wanita tercantik dari Quraisy. Kalau Rasulullah SAW mau meninggalkan dakwah tauhid malah itu. Kalau beliau mau meninggalkan dakwah tauhid, udah sana. Nanti tutup pintu. Udah Mas Wel udah bilang. Sana. Enggak tahu. Kalau seandainya Rasulullah SAW meninggalkan dakwah tauhid, justru malah oleh siapa? Quraisy mendapatkan hal yang luar biasa tadi dalam tanda kutip, yaitu masalah-masalah dunia. Berarti beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahkan tauhid sama sekali bukan untuk tujuan itu. Begitu juga Abu Bakar, begitu juga Umar, begitu juga Utsman, begitu juga Ali. Ini sahabat-sahabat besar ini. Abu Bakar itu jelas sekali, sudah tokoh itu. Tidak ada yang menyelisihi beliau radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana Umar sudah jadi tokoh, sebagaimana Utsman sudah menjadi orang kaya raya, sebagaimana Ali ini sama-sama dari Quraisy, dari Bani Hashim juga. Ali bin Abi Thalib, Ibni Abdul Muttalib, Ibni Hashim, berarti sama dengan Rasulullah SAW kakeknya. Kakeknya sama, udah kebuyutnya ke sana berarti sama. Berarti udah nasab mulia. Semuanya itu. Kalau seandainya tidak mendapatkan Islam dalam tanda kutip, mereka justru mendapatkan pemuliaan yang sangat mulia dari siapa? Kaumnya. Tapi mereka memilih mendapatkan Islam dengan konsekuensi yang kebalikan daripada yang pertama. Dalam tanda kutip, perlakuan duniawinya. Kalau dia nggak mau dakwain Islam, dijadikan pemimpin ini dan itu seperti itu kan. Malah mendakwakan tauhid yang konsekuensinya adalah luar biasa. Diboikot, diusir, bahkan sampai diperangi. Dan sebagiannya betul-betul sampai dibunuh. Nah, ini pelajaran penting. Itu kita berpegang Islam, belajar yang hak ini di atas manhaj sahabat, manhaj salaf, itu harusnya apa? Bersihkan niat dulu. Kalau nggak bersihkan niat, mendingan kita sama-sama mereka aja. Pasti antum jadi tokoh. Kebanyakan mereka nggak bisa bahasa Arab, antum sudah bisa sedikit-sedikit.
Bayangkan mereka nggak sholat jamaah, antum sudah sholat jamaah rutin, itu antum sudah diangkat jadi imam ratib itu. Kalau mau seperti itu. Tapi barakallahu fikum, kita melakukan ini semua harus kita betul-betul benarkan niat ini. Jangan sampai kita lepas dari satu hal, tapi kita terjatuh kepada hal lain. Lepas dari kesyirikan, lepas dari kebid'ahan, mendakwahkan tauhid, mendakwahkan sunnah, tapi terjatuh dalam satu hal, yaitu apa? Riya. Salah niat itu loh. Terjatuh dalam satu hal, yaitu sum'ah. Lari dari hal ini, bahkan berpegang teguh dan mengamalkannya serta mendakwahkannya, itu perkara yang sangat mulia. Tapi jangan sampai kita terjatuh dalam hal yang sangat hina juga itu tadi. Nah, inilah para sahabat. Mereka betul-betul mendukung Rasulullah SAW dalam dakwahnya, padahal mereka nggak ada maksud untuk tujuan duniawi. Bahkan seandainya mereka nggak mendukung dalam tanda kutip, mungkin duniawinya malah lebih menjanjikan. Nah itu resiko sudah. Kalau kita mendakwahkan tauhid, mendakwahkan sunnah, apalagi sampai menyampaikan bahayanya syirik, menyampaikan bahayanya bid'ah, itu mulai orang-orang nggak senang dengan kita. Tapi yang nggak senang ya musyrikin, ya mubtadi'in. Itu sudah konsekuensi. Jenengan mau berpegang teguh, ya itu adalah yang benar. Jenengan mau lepas, ya tidak ada yang rugi kecuali antum sendiri. Seperti itu. Pilihannya ya cuma satu, itu kita memegangnya. Seperti itu. Makanya ada ungkapan yang disampaikan oleh Ustaz Syafiq Hafizahullah Ta'ala, kalau kita jadi orang baik, itu semua orang senang. Semua orang senang. Kalau antum ya cuma sholat jamaah, jenggotan, cadaran, seperti itu ya, terus pokoknya ngamalin yang baik-baik dari Islam, itu semua orang senang, nggak ada masalah. Cuma kalau antum mulai memperbaiki, nah itu yang jadi masalah itu. Itu antum mulai nggak disenengin itu. Kalau antum jadi orang baik, semua orang senang. Tapi kalau antum mulai memperbaiki, itu mulai banyak yang nggak senang. Kalau antum jadi orang jujur, semuanya nggak ada ya satu pun yang nggak suka sama antum. Semuanya suka sama antum. Antum jadi pedagang jujur misalnya, semuanya senang sama antum. Dia nggak akan dirugikan oleh antum kok. Tapi kalau antum mulai berbicara tentang kecurangan, menyampaikan tentang kecurangan, mulai itu. Antum mulai nggak disenengin. Ya tidak, ya Ranan. Duh, di kota Rokahe, mau membayaku. Karena takut dia itu. Kesalahannya terbongkar. Minimalnya kalaupun nggak terbongkar itu, dia tahu salah. Iya kan? Dia salah kan beban pikiran itu, karena al-ismu ma taraddada fis sadr. Dosa itu adalah sesuatu yang menjadikan dada itu bergetar, nggak nyaman itu loh. Sekarang ada yang ngasih tahu kan jadi tahu kan. Akhirnya dia nggak seneng sama yang ngasih tahu. Kalau antum jujur, nggak usah bicara tentang ini nggak boleh, itu boleh, itu semua orang senang sama kita. Semuanya senang. Kalau antum cuma pakai cadar, pakai jenggot, celana cingkrang, nggak membicarakan tentang jangan nutup aurat dan yang lainnya seperti itu aman antum. Tapi kalau antum mulai berbicara wajibnya menutup aurat, wajibnya mengikuti sunnah seperti itu ya aman-aman aja. Aman-aman aja. Mulai itu. Kalau antum nggak tahlilan, kalau antum nggak yasinan, kalau antum nggak ini dan nggak ada masalah, nggak ada masalah. Tapi kalau antum berbicara ini menyelisih sunnah Rasul, itu sudah mulai. Ya antum sekarang tinggal kekuatannya antum di mana itu. Kalau kekuatannya baru diem ya silakan diem. Seperti itu. Itu seperti itu. Makanya kan ahlul bid'ah,
Orang-orang musyrik itu, ya silakan jenengan seperti itu, tapi jangan salahkan ini. Kan ini udah keluar ucapan seperti itu. Iya kan? Jenengan silakan beramal seperti itu, sesuai dengan keyakinan. Kami seperti ini, ya biarin. Mau dibiarin? Tidak boleh dibiarkan. Kita harus menyampaikan ilmu. Ini syariat. Saya hidup gak mencari keridhaan makhluk. Saya hidup untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hidup untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tetap kita sampaikan. Resikonya, ya tetap ada resiko. Jangankan kita, Rasulullah SAW resikonya lebih besar tatkala menyampaikan tauhid. Nah seperti itu. Ini pelajaran pertama ya. Bahwasanya mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in sangat semangat menolong Rasulullah SAW, tapi bukan tujuan apapun. Tujuannya untuk apa? Iqla'i kalimatillah, meninggikan kalimat Allah. Karena sekarang juga banyak orang yang mulai dekat ke manhaj salaf seperti itu, dekat ke ini karena untuk mengambil keuntungan duniawi. Bilangnya mau tobat, mau apa, ujung-ujungnya nyaluk ini, nyaluk itu, ngelomboni. Misalnya seperti itu. Ya ada seperti itu. Dan itu mulai banyak. Dan kalau kita lihat kasusnya itu bisa miliaran itu. Satu orang. Dulu saya masih ingat itu. Kasus kelapa sawit itu. Yang terjadi di kotanya yang lupa itu. Di Sumatera itu. Nggak tahu orangnya kemana sekarang. Investasi kelapa sawit. Seperti itu. Dan saya pun mengalami sendiri. Bilangnya ini, bilangnya itu. Ternyata bilangnya pengen memperbaiki dan itu, ternyata ujung-ujungnya seperti itu. Walaupun kita tetap mengharapkan perubahan bagi orang tersebut. Nah, nih kemudian wa kana minal muhajirin rajulun la'abun. Dan di antara orang muhajir itu ada orang yang seneng guyonan, seneng banget malah. La'ab itu kalau dalam ilmu shorof itu siagul mubalaghah, hiperbola kalau bahasa Indonesianya. Yang kalau laib itu orang yang suka, orang yang bercanda. Kalau la'ab itu orang yang suka banget bercanda. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya apa? Orang itu memang karakternya berbeda-beda. Orang itu memang karakternya apa? Berbeda-beda. Ada yang enggak guyon, ketemu nggak pernah senyum. Ya ada orang kayak gitu. Ada yang mesemnya dikit, ada yang seneng guyon banget, ada yang guyonnya nggak cuma mesem, kadang juga pakai fisik. Kadang ketemu Noel, niwit, gebuk seperti itu. Saking apa? Senangnya belum. Bahkan kadang ada yang ketemu nih seperti ini nih. Ini Rajulun Ansor ini. La'ab, dia guyonannya keterlaluan seperti itu. Nanti kita lihat bercandanya dia. Seperti itu. Ini pelajaran kedua. Saya karakter orang itu berbeda-beda. Maka pertama kita harus melihat kondisi dulu. Lihat kondisi itu. Maksudnya kalaulah kita orang yang senang guyon banget, tolong dilihat tuh. Ya cari orang yang kira-kira kayak guyonan lah, kayak senang guyonan. Jangan antum apa? Orang suka bercanda, antum bercandanya dengan orang yang nggak pernah bercanda itu. Karena sedikit candaannya antum itu sudah dibuat mereka itu apa? Seolah-olah ini, waduh, ini gimana? Nggak punya adab banget seperti itu. Karena memang dia orang nggak pernah bercanda seperti itu. Nah bagi orang yang dicandain seperti itu, misalnya kayak tadi, ya tolong dimengertiin sedikit juga. Jadi sama-sama menurunkan apa kadarnya masing-masing. Kalau enggak nanti jadinya kayak ini nih nanti. Jadinya ribut seperti itu. Nah ini kita sering ya kan. Menurut fulanah ini, menurut Ummahat ini itu wajar banget. Kenapa wajar? Dia memang sukanya guyon kok. Ngomong kayak gini tuh wajar banget. Bagi si fulanah ini yang dia itu introvert atau apa seperti itu, jarang bersosialisasi, emang di rumah seperti itu, ucapan seperti itu nyaru kira umum. Kok aneh ya? Ummahat ngaji berminggu boleh ngomong kayak kaya seperti itu. Padahal apa? Padahal ya tadi emang apa? Kebiasaan Ummahat ini seperti ini. Dan ini juga nggak salah juga ini.
dia memang nggak pernah kecuali mau dia sendiri itulah jarang itu. Makanya dua-duanya saling apa? Mengerem. Nek anak umahancing meneng banget aja gelewean terlaluan. Ya sapa bae lah. Bahkan jangan diajak dia bercanda. Mbok salah paham. Nah, yang meneng banget ini kan karakter orang beda-beda ini kan. Nek ada yang apa? Gelewean, mungkin ucapannya makdek gitu ya. Itu tolong diturunkan juga. Ini mungkin karena saya yang jarang bercanda jadi nah seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Itu pelajaran kedua. Jadi orang-orang itu berbeda dalam tabiat dan karakternya. Fakasa ansoriyan. Kemudian orang ini menendang atau memukul pantatnya orang Ansor. Nah, ini kan pelajaran yang ketiga. Nek guyonan walaupun seneng guyon itu tetap jangan berlebihan. Seperti itu. Itu jangan apa? Berlebihan. Jadi pantat itu ini kebalikannya ya. Pantat bagi orang sana itu sangat hal yang luar biasa itu. Aib banget. Kalau kita kan gelewean kadang makulnya pantat ya. Kepala malah kalau dalam orang Jawa kepala itu wah itu jangan sekali-kali itu kan. Kalau di sana kebalikannya. Pantat itu yang jangan sekali-kali itu. Kalau di sini megang kepala jangan kan ngeplak kepala. Megang kepala itu sudah sembrono banget itu. Hati-hati itu kan kalau orang Jawa, ya kan? Karena adat berbeda. Kalau sana megang pantat itu sudah aib luar biasa. Seperti itu. Jangan sekali-kali kalau dengan ketemu orang Arab mendingan antum pegang kepalanya. Itu seandainya kalau dipilih mana yang lebih ringan madorotnya. Nah, di sini pelajaran yang ketiga apa? Jangan bercanda berlebihan. Karena kita tidak tahu itu. Tidak tahu apa? Siapa yang kita karakter orang yang kita anggap bercanda. Bagi kita tadi, bagi laki-laki ini dia langab. Dia itu orang yang senang banget guyon. Kan ada kan kita punya teman kadang kayak gitu kan. Ketemu itu plak gitu loh. Wih, kesuwe banget orang ketemu itu kan dijorok-jorokna atau apa itu kan. Ya Allah, suwe banget diogrok-ogrok kayak gini mungkin ada itu kan. Ya Allah, pirang tahun orang ketemu ya seperti itu. Ada yang kayak gitu kan. Seperti itu. Nah, maka karena ketemu dengan orang yang mungkin pendiam dan yang lainnya ini akhirnya faghadibal ansari ghadban syadidan. Maka orang Ansor itu marah banget itu, marah sekali. Wah, ini pelecehan bener. Gak ada yang pernah berani pegang pantat anak, gitu kan. Ya, sama dengan orang Jawa itu. Kan ada mungkin, ya Allah ya Robi, kenal bene pirang ketemu nang kajian kok wani-wani nang ngemek sirayaku. Kan seperti itu kan. Nah itu. Barakallahu fikum. Hatta tada'au saling mencela mereka. Wa qalal ansori, ya ahlal ansor. Kemudian orang Ansor ini marah dan mengambil apa? Memanggil apa? Qabilahnya. Wahai orang-orang Ansor, seperti itu. Dan orang Muhajirin enggak mau kalah juga. Ya lal muhajirin, wahai orang-orang muhajir. Masya Allah. Nah ini pelajaran keberapa? 5. Hal yang sepele tapi tidak pada tempatnya ini bisa menjadikan masalah yang besar banget. Halnya sepele tadi, cuma guyonan kelewat batas bagi orang yang tadi loh. Bagi satu sisi kelewat batas, bagi sisi yang lain yang seneng guyon itu biasa banget ya kan. Itu mengakibatkan apa? Ternyata menjatuhkan kepada permasalahan yang sangat bahaya, yaitu masalah dakwal jahiliyah. Seperti itu. Yaitu apa? Memanggil dengan apa yang bukan dari Islam. Itu yang kelima. Yang keenam, ya lal muhajirin, ya lal ansor. Padahal mereka memanggil dengan apa coba? Wahai orang muhajir, wahai orang ansor. Ya tidak? Lakob atau julukan itu barakallahu fikum itu boleh atau tidak itu? Kalau asalnya lakob dan julukan itu merupakan pujian loh.
sebaik-baik umat Muhammad SAW adalah al-muhajir wal ansar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah ridho padanya. Surat At-Taubah ayat 100. Surat At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwaluna, orang-orang yang pertama-pertama minal muhajirin wal ansar, dari orang muhajirin dan orang ansar. Waladina tabauhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka muhajir dan ansar, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah telah ridho pada mereka dan mereka pun ridho pada Allah. Allah ridho pada siapa? Muhajir, ansar, dan orang-orang yang mengikutinya dengan baik. Ini berarti lakob julukan muhajir, julukan ansar, itu Allah SWT telah meridhoinya, ya tidak? Memanggil dengan ya lal muhajirin, ya lal ansar, itu ditegur oleh Rasulullah SAW. Tatkala digunakan untuk ta'assub tadi, fanatik, ya tidak? Apalagi pemanggilan, penisbatan, penamaan di bawah hal tersebut. Misalnya fanatik dengan Syafi'iyah. Imam Syafi'i nggak pernah mengajarkan kepada murid-muridnya betulan itu untuk apa? Mengambil semua ilmu fikih darinya. Tidak. Bahkan wasiat a'immatul arba'ah, empat imam mazhab ini mengatakan idza shahhal hadisu fa huwa madhhabi. Kalau ada hadis yang sahih, itulah mazhabku. Berarti nggak pernah mereka membentuk kelompok yang namanya Hanafiyah, membentuk kelompok yang namanya Hanabilah, membentuk kelompok yang namanya Malikiyah, membentuk kelompok yang namanya Syafi'iyah. Gak ada. Dari empat imam itu, coba satu ada riwayat dari empat muridnya imam ini yang meriwayatkan bahwasanya mereka empat imam ini memerintahkan kepada murid-muridnya atau pengikutnya nanti untuk apa? Membentuk mazhabnya. Nggak ada. Bukan berarti kita itu ada penamaan mazhab Syafi'iyah, Malikiyah, itu kan jadi ta'assub Ustaz. Itu sebenarnya fan ilmu fikih. Untuk memperjelas bahwasanya ini adalah apa? Mazhabnya Syafi'i, untuk mengelompokkan saja seperti itu, agar lebih mudah untuk mempelajarinya itu. Bukan untuk apa? Berbangga-bangga, fanatik buta dengan mazhab tertentu, bukan. Memanggil dengan nama muhajirin, memanggil dengan nama ansor saja untuk tujuan tadi, karena apa? Ta'assub saja. Rasulullah SAW apa? Mengatakan abidak wal jahiliyah wa anna baina adhurikum. Apakah kalian manggil dengan apa? Panggilan-panggilan jahiliyah itu ta'assub kepada apa? Kelompoknya, padahal saya ada di antara kalian. Itu dengan lafaz yang ada dalam Al-Quran saja, kalau penggunaannya untuk apa? Kefanatikan, Rasulullah SAW mengatakan sebagai apa? Dakwal jahiliyah. Ya tidak? Apalagi dengan lafaz yang sama sekali nggak ada dalam Al-Quran, dalam hadis. Itu lebih parah lagi nanti. Seperti itu. Ini yang jelas-jelas dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar waladina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an wa addalahum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul adzim. Masyaallah. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam, baik dari kalangan muhajirin atau dari kalangan ansar, dan orang-orang yang mengikutinya dengan baik, Allah telah ridho pada mereka dan mereka telah ridho pada Allah, dan Allah siapkan baginya surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya, dan itu adalah kemenangan yang paling besar. Itu Allah sudah memujinya loh. Lafaz itu, julukan itu ada dalam Al-Quran dan adanya dalam bentuk pujian, ya kan? Tatkala itu digunakan untuk ta'assub, untuk kefanatikan, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakannya tadi,
abidakwal jahiliyah. Apa kalian melakukan dakwah jahiliyah? Coba sekarang perpecahan kaum muslimin. Mohon maaf, ini bukan saya lagi menjelekkan atau apa, tidak. Sekarang coba, kalau enggak Muhammadiyah, kalau enggak NU, kalau enggak Persis, kalau enggak PKS, kalau enggak ini, kalau enggak itu, seperti itu. Bukan kelompok kami. Ini berarti loyalitasnya dibangun bukan atas nama Islam, tapi dibangun di atas nama organisasi, lembaga, yayasan. Nggak boleh seperti itu. Kalau nggak ngaji kepada Ustadz Syafiq, enggak. Makanya ada julukan Lukmaniun. Ya Allah ya Rabbi. Ada julukan Rojali. Ya Allah. Ada julukan RII. Ada julukan ini dan itu. Itu penamaan dari mana itu? Halabiyah, Madkholiyah. Subhanallah. Itu asli itu. Kalau seandainya Rasulullah SAW itu ada, Masya Allah. Itu bisa ihmar wajhu. Pasti merah itu. Wajah beliau SAW marah sekali. Yang dengan apa? Mereka masih menggunakan ini kan lafaz yang Allah Subhanahu wa taala puji, ya kan? Orang Ansor manggil dengan ya lal Ansor, bukan ya lal Khosraj, bukan qabilah Khosraj atau qabilah yang lainnya, tidak. Ya Quraisy tidak panggil, yang Muhajir enggak pakai ya Quraisy, tidak. Tapi pakai ya lal Muhajirin, ya kan? Kenapa mereka menggunakan ini? Karena lafaz ini memang apa? Ada dalam Al-Qur'an. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dicap oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah telah meridhoinya. Ya tidak? Ini aja tatkala menggunakannya untuk hal-hal ta'assub kefanatikan, Rasulullah SAW marah. Apalagi kalau bukan lafaz-lafaz syar'i. Kita menamakan saudara kita dengan Sururi, kita mengadakan saudara kita dengan Halabi, Rojali, Lukmani. Subhanallah, nggak boleh seperti itu. Cukup sebutkan kesalahannya. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Fakharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbara bi ka'sati al-muhajiri al-ansariyah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dan ada yang menghabarkan kepada beliau tentang apa? Kisahnya tadi. Itu ada orang muhajirin yang apa? Nendang atau mukul pantatnya orang Ansar. Nah, ini pelajaran keberapa? Ke-6. Pentingnya kita menjadi orang yang islah, orang yang muslih. Yaitu orang yang menginginkan kedamaian. Jadi kalau ada permasalahan, maka jangan kita justru menjadi bensin di percikan api yang sedang terbakar. Tapi hendaknya kita menjadi orang yang membawa air untuk meredamkan, mematikan api tersebut. Dengan cara apa? Menyampaikan segala sesuatu sesuai realitanya. Realitanya seperti ini ya Rasulullah tadi itu. Dan tujuannya adalah untuk islah. Jangan kita mengompor-ngompori. Wah, itu orang hijau kayak gini, orang itu. Orang biru seperti ini, orang abu-abu seperti ini. Akhirnya perpecahan di kaum muslimin semakin membara. Orang salafi itu memang benar-benar itu loh. Orang umum. Apa-apa salah, apa-apa salah. Apa-apa syirik, apa-apa bid'ah. Seperti itu. Membuat api menjadi lebih berkobar. Jangan. Inilah para sahabat. Tatkala melihat ada perseteruan, ya wajar namanya manusia. Itu hendaknya kita menjadi peredam perseteruan tersebut. Jangan menjadi pemanas. Salah satu hal yang sering menjadi perpecahan kaum muslimin adalah
sekarang itu seringnya ada video-video yang dipotong-potong. Itu wallahi itu menjadi betul-betul pemecah belah itu. Karena pemotongan itu pas pada masalah tahkimnya, penghukumannya, justifikasi terhadap suatu perbuatannya. Padahal isi kajiannya itu ilmiah dari awal sampai akhir, dipaparkan pengertiannya, dipaparkan hukumnya, dipaparkan dalilnya, dipaparkan sebabnya, baru permasalahan kemudian menghukuminya. Ini langsung dipotong. Perkara ini adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah, wa kullu dolalatin finnar. Nah, seperti itu. Ini termasuk niat baik tapi tidak baik. Apalagi hal seperti itu disampaikan di umum. Hal tersebut disampaikan di umum, tentu lebih tidak layak lagi. Karena apa? Orang umum, jangankan bid'ah dan yang lainnya, sholat aja belum, tauhid aja nggak kenal. Sampaikan yang baik-baik. Sampaikan yang kebenaran universal di kalangan kaum muslimin yang semua tadi bersepakat. Contohnya tadi ini Syekh Muhammad bin Wahab menyampaikan pertamanya kan fadlul Islam, keutamaan Islam, pengertian Islam, wajibnya masuk Islam dan yang lainnya, sampai nanti mengerucut pada permasalahan yang lebih urgent. Nah, seperti itu. Dan ini bukan berarti kita melarang, enggak. Kalau mau share linknya. Jangan memotong-motong videonya. Karena ini menjadi orang salah paham. Dan kalau, ya Allah ya Rabbi, antum, ada patah Arab itu mengatakan itu. Jadi ada ainur ridho wa ainus suhad. Ada mata ridho dan mata benci. Mata benci, ikhwan, barakallahu. Lihat apapun itu tetap gak baik jadinya. Orang kalau gak suka, apapun yang dilakukan oleh yang tidak disukai oleh dia, itu semuanya buruk. Ya tidak? Tapi kalau orang memang ridho, apapun yang dilakukan yang dilakukannya itu kelihatan semuanya baik. Kalau orang gak suka dengan mandat salaf, maka mereka akan melihat apa yang dilakukan orang-orang salafi itu buruk semua di matanya. Apalagi dipotong dengan video, karena untuk reel itu minimal maksimal berarti kan 1 menit gitu kan. Nah, paling mungkin 30 detik atau 40 detik yang paling marem nengati. Bid'ah, syirik dan yang lainnya. Nah, ini akan memecah belah umat. Berarti kita menyembuhkan ilmu dan tidak menyembunyikan ilmu. Kalau mau seperti itu sampaikan linknya secara full. Biar apa? Hujahnya ustadz yang menyampaikan ini didengar. Dan ustadz ini pasti beliau ilmiah, beliau memakai tata krama dan yang lainnya. Tidak asal menghukumi, tidak mungkin. Ya, karena kita kemarin belajar itu tentang cara ngisi ala Nabi gitu ya. Cara mengisi ala Nabi. Salah satunya itu adalah kalau berdakwah itu mempermainkan intonasi. Otomatis tatkala orang lagi memperingatkan, intonasinya harusnya apa? Orang memperingatkan, intonasinya harusnya apa? Orang memperingatkan, intonasi suaranya semestinya apa berarti? Tinggi. Meninggi, mengeras, ya tidak? Misalnya ada kebakaran, jangan ke sana, nanti ikut kebakar. Masa kayak gitu? Harusnya dikira, weh jangan ke sana, itu ada kebakaran tuh, ada tanah longsor itu, nanti bahaya. Kan seperti itu kan? Sama. Tatkala orang lagi memperingatkan, dai, ustadz, kiai apapun itu, lagi memperingatkan syirik, bid'ah atau yang lainnya, pasti pas penggalan itu pasti suaranya tinggi, ya tidak? Wa kullu bid'atin dolalah. Ya memang seperti itu. Makanya potongan semuanya itu semuanya pasti lagi nadanya tinggi. Enggak ada yang wa kullu bid'atin dolalah, wa kullu dolalatin finnar. Enggak ada seperti itu. Pasti pas lagi meninggi dikiranya akhlak Ustadz Salafi itu keras-keras. Padahal mereka akhlak Ustadz Salafi itu orang yang paling mudah menangis. Ya
pas lagi menyampaikan peringatan, otomatis nadanya adalah apa? Tinggi. Itu sudah pasti itu. Mau orang salafi, mau orang apapun, kalau pas memperingatkan orang ya pasti nadanya terangkat. Mukanya ya agak sangar memang kalau lagi apa? Hati-hati ya nak. Itu lagi ada kebakaran. Ya anaknya malah tambah, oh kebakaran nggih Bu, nggih kula badhe mriksani riyin nggih, kebakar anaknya ngono. Kan seperti itu. Barakallahu fikum. Jadi itu faedah yang ke-6, yaitu apa? Hendaknya kita menjadi orang yang muslih, yaitu memperbaiki, bukan yang kebaikannya itu mufsid, yang merusak. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Ma sya'nuhum?" Kenapa mereka? Keadaan mereka kenapa itu? Ini penting, barakallahu fikum. Penting sekali. Pelajaran yang ke-7. Tabayun. Tabayun. Tabayun itu apa? Cross check. Memastikan apa? Kejelasan suatu perkara. Ini penting sekali. Barakallahu fikum. Ini yang sering sekali, bahkan mungkin ini salah satu pangkal daripada perpecahan di kaum muslimin, bahkan di antar sekte, antar golongan itu, sampai pun pada ahlus sunnah, sampai pun dalam manhaj salaf, itu terkadang muncul perpecahan karena tidak adanya ini, tabayun. Setiap kali melihat sesuatu yang menyelisih syariat, itu pun menurut dia, itu sudah dikatakan salah. Ustaz Firanda, misalnya, foto dengan salah satu tokoh ahli bidah, tuh, pakai kaidah burung. Ya burung tidak akan pernah berkumpul kecuali dengan sejenisnya, seperti itu, subhanallah. Ya karena ketemu lagi apa? Misalnya lagi di pesawat atau di airport lagi turun ketemu sama-sama muslim. Walaupun mungkin beda manhaj, ada perselisihan, ya ketemu kemudian foto. Ada yang moto atau dia minta foto seperti itu. Ya Allah ya Rabbi. Kenapa enggak tabayun dulu? Iya kan? Sampai pun seandainya itu betul-betul kesalahan, harusnya apa? Tanyain dulu, Ustaz Afan tadi jenengan nyampaikan ini, iya kan? Benar nggak Ustaz? Nanti Ustaz jangan ngecek, astagfirullahaladzim, memang ini salah, jazakallah khair. Antum tolong video anak itu di-cut atau di-take down, seperti itu kan? Nah, sekarang enggak. Bahkan mungkin nyari-nyari kesalahannya Ustaz. Seperti tabayun dulu ini. Dan ini kalau lihat ya ikhwan, setiap antum lihat seluruh hadis. Tatkala Rasulullah SAW melihat kemungkaran, kesalahan yang dilakukan oleh sahabatnya, baik itu individu atau antar mereka, itu pasti beliau akan memulai dengan seperti ini. Misalnya ada sahabat yang salah, mungkin misalnya kisahnya Ubay bin Ka'ab dan dua orang sahabatnya yang tidak ikut perang waktu itu ya. Maka Rasulullah SAW itu tidak langsung menyalahkan, tapi pasti menanyakan dulu, mahamalaka ala dzalik. Apa sebab yang menjadikan antum melakukan itu? Pasti itu. Seluruh hadis. Tatkala Rasulullah SAW mau mengingkari kemungkaran yang terjadi pada sahabat, pasti beliau memulai dengan pertanyaan yang semisal itu tadi. Misalnya di sini ma sya'nuhum. Mereka kenapa? Nah itu. Nah ini metode tabayun ini sudah mulai kurang. Makanya semakin banyak perpecahan. Seperti itu. Ini pertama. Itu kalau yang mungkar, yang mau ingkarul mungkar harusnya tadi. Dia apa? Tabayun dulu. Yang kedua yang ditabayuni ini harus juga apa? Harus jangan berpikir negatif itu loh. Kadang yang ditabayuni sudah dikira apa? Menghukumi gitu kan, padahal kita lagi tanya gitu kan.
Nun sewu Pak, jenengan ngamalaken tirakat kados niku nun sewu dalile saking pundi nggih? Kan ini lagi tabayun itu kan. Bukan kita lagi wah ente gitu kan, bukan antum itu. Ente deleng kaya kieu salah, deleng kaya kieu salah. Wong gena-gena niate nggo Gusti Allah kok. Subhanallah. Ya itu, jadi dua-duanya ini paling introspeksi lah. Yang mau apa? Ingkarul mungkar, tabayun dulu. Yang dimintai tabayun ya jangan apa? Suudzon, jangan prasangka buruk terus itu. Jangan dikiranya mau disalahin terus itu. Enggak, cuma nyari kejelasan dalilnya. Ada enggak? Barangkali ada, saya sangat mungkin saya tidak tahu dalilnya, ya kan? Maka saya bisa ikut. Ya tidak? Atau memang betul-betul nggak ada dalilnya, maka ya mari kita apa? Beragama itu sesuai dengan syariat. Kan seperti itu. Sebenarnya enak kan? Ya kembalinya kepada apa? Ikhlasnya seorang hamba tadi. Ikhlas nggak mau ingkarul mungkarnya. Kalau ingkarul mungkarnya ikhlas, itu untuk hati itu biasanya caranya jadi nggak baik. Karena sombong itu kan panas, api, karena itu dari iblis itu kan. Makanya sifatnya pun nanti adalah sifatnya panas. Mengingkarinya itu panas. Panasnya bukan berarti bisa mengeluarkan dari tangannya api itu, bul itu enggak ya. Ucapannya pedes gitu loh. Aduh, bener sih bener tapi boleh ngomong perih. Seperti itu. Atau memang perih memang karena memang dia ada luka. Dan ini juga nggak bisa disalahkan ini. Nggak bisa disalahkan si fulan itu ucapannya pedih banget itu. Nggak bisa juga sebenarnya. Ya bisa jadi memang ucapannya pedas. Bisa jadi memang yang dinasihati ini banyak luka. Banyak kesalahan. Antum kalau lagi luka, mau disembuhkan, itu pasti sakit ya Ikhwan. Itu pasti sakit. Misalnya antum kena golok atau pisau, mau dikasih betadin, itu pasti ces. Iya kan, perih kan? Apalagi kalau nggak ada betadin, kalau pakai bunggedang, aduh itu tambah lagi keren, yes gitu kan. Ya memang akan ada reaksi gitu kan. Ya memang kadang sakit itu. Jadi nggak mesti ini Ustadz Fulan itu keras atau apa. Enggak, sebenarnya apa? Hati kita yang banyak salahnya sehingga apa? Dengar nasihat itu kayak blak gitu loh. Kayak ditabokin gitu loh. Jadi dua-duanya introspeksi. Kalau dua-duanya introspeksi akhirnya nggak nyalahin itu kan. Misalnya orang tersebut merasa sakit, akhirnya kita yang nasihati. Apa mungkin saya nasihatnya terlalu keras ya? Nah seperti itu kan. Atau yang ini, yang dinasihatin. Wah perih banget. Oh iya ya, mungkin dosa saya terlalu banyak apa ya, kesalahannya terlalu banyak ya. Jadi kayak gitu, bukan malah sebaliknya. Yang nasihatin, melihat yang dinasihatin itu nggak nurut atau nggak berubah, oh dasar ahli bid'ah ya bid'ah bae lah, angel, wis ngomongnya angel. Seperti itu. Nah yang ini yang dinasihati kebalikannya. Dasar pemegang kunci surga ya wis angel gitu. Apa-apa salah. Jadi surganya dewek ndean. Nah seperti itu. Ini yang terjadi kedua ini. Yang terjadi adalah apa? Poin yang kedua bukan poin yang pertama. Kalau poin pertama itu enak semuanya, iya kan? Yang terjadi sekarang adalah ya dua-duanya tadi saya nggak menyalahkan. Yang terjadi adalah poin kedua. Akhirnya bukan meminimalisir atau malah menghilangkan seperti itu, tapi justru malah menambah itu kan. Air karo wong kaya bah. Sing siji juga lah kan wong wis dasare kaya gue wis domongnya kaya apa ora bisa bah. Kan seperti itu. Itu realitanya kadang lebih banyak ini. Barakallahu fikum. 6. Kemudian Rasulullah SAW setelah tabayun tadi, ternyata betul-betul terjadi itu kan. Terjadi apa? Ta'assub dengan apa? Kelompoknya itu kan. Makanya Rasulullah SAW mengingkarinya. Ma balu dakwah ahlil jahiliyah. Kenapa? Kalian masih menggunakan apa? Panggilan-panggilan jahiliyah. Padahal tadi lafaz yang digunakan itu lafaz syar'i. Ya tidak? Nas dari Al-Quran. Itu pun kalau digunakan untuk tujuan yang tidak baik, itu bisa menjadi dosa yang sangat besar. Pelajaran berapa berarti ini? Pelajaran ke-8. Berarti apa? Hal baik bisa menjadi salah tatkala niatnya salah. Seperti tadi,
niatnya amar ma'ruf nahi mungkar, mengingkari keburukan, mengajak kebaikan, tapi tidak di atas ilmu, tapi tidak di atas niat yang baik, maka bisa jadi menimbulkan apa? Kemungkaran yang lebih besar. Makanya para ulama itu sampai menulis itu kitab yang bahkan ada yang sampai berjilid-jilid itu kitab apa? Dawabit al-amri bil ma'rufi wan nahyi anil munkar. Kaidah-kaidah amar ma'ruf nahi mungkar itu bagaimana? Apakah setiap yang kita lihat berupa kemungkaran itu adalah mungkar? Bisa belum tentu. Mungkar menurut kita, menurut dia belum. Apakah setiap yang itu sudah pasti mungkar? Ini sudah pasti mungkar karena setelah diteliti itu kemungkaran. Harus diingkari. Itu bisa juga belum tentu harus diingkari. Kapan harus diingkari, kapan didiamkan, bahkan kapan mungkin kita terjerumus, ikut tercebur dalam hal tersebut. Itu ada dawabitnya. Ada aturannya itu. Seperti itu. Makanya di sini Rasulullah SAW menyebutkan, padahal itu lakop yang mansus, ternaskan dalam Al-Quran. Tetapi karena digunakan untuk hal yang salah, ta'assub kepada kelompoknya, maka dihukumi sebagai perbuatan jahiliyah. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala Abdullah ibn. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan da'uha fa innaha khabisa. Nah ini. Poin ke-9, tetap namanya ilmu harus disampaikan. Pelarangan harus disampaikan. Kita sudah tabayun, kita harus disimpulkan. Disimpulkan apa? Hukum daripada perbuatan itu apa? Jadi yang hak itu bayin, yang batil itu bayin. Yang hak itu jelas, yang batil itu jelas. Jadi harus disampaikan sudah. Ini disampaikan kan? Rasulullah SAW mengatakan apa? Da'uha fa innaha khabisa. Tinggalkan itu karena itu adalah perbuatan yang sangat buruk. Nah itu. Beliau menghukumi kan? Jadi kita sampaikan perbuatan ini bid'ah, perbuatan ini syirik, sampaikan aja nggak apa-apa. Tapi dengan tadi dalil yang jelas, tabayun dan yang lainnya seperti itu, dengan tahapannya seperti itu. Barakallahu fikum. Jangan dibiarkan masyarakat bimbang gitu loh, bingung. Lah kising bener sing dijanjane. Tahlilan apa ora? Misal seperti itu loh. Ini atau tidak? Sedekah laut atau enggak? Sedekah bumi atau enggak? Sampaikan. Istighosah sampaikan. Seperti apa istighosah? Hukumnya dan yang lainnya seperti itu. Kemudian ditetapkan. Oh istighosah itu ada yang disyariatkan. Ada yang jaiz aja, boleh aja. Ada yang bid'ah. Ada yang bahkan kekufuran. Dan yang lainnya seperti itu disampaikan. Agar masyarakat tidak bingung. Seperti itu. Nah, barakallahu fiik. Kemudian pokoknya Rasulullah SAW. Kemudian ada ini, yaitu Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Beliau apa? Mengatakan, la in raja'na ilal madinati la yukhrijannal a'zu minhal adzal. Bahkan ini diambil menjadi ayat ya. Kalau mereka, ini orang Abdullah ibn Ubay ibn Salul itu adalah orang Madinah, dia adalah munafik, bahkan gembongnya munafik. Itu orang yang menampakkan keislaman, tapi hatinya adalah sangat memusuhi Islam, dan beliau gembongnya. 6. Ini mengatakan, udah kalau mereka, yaitu orang muhajir nanti balik ke Madinah, kita usir aja mereka. Nah ini pelajaran ke-10. Akan senantiasa ada musuh dalam selimut. Ini yang paling susah untuk kita hadapi. Makanya kalau musuh itu yang mengucapkan seperti orang kafir, sudah selesai hukumnya. Umar bisa menggalnya, ya tidak? Tapi kalau itu sudah menampakkan keislaman, maka di akhir hadisnya akan ala naqtuluh. Kita penggal aja Rasulullah. Rasulullah SAW kata, la yatahaddan nasu annahu qatala ashabahu. Nanti orang pada bilang apa? Muhammad ini membunuh siapa? Sahabat-sahabatnya. Padahal itu bukan sahabat. Gak ada yang mengatakan Abdullah bin Ubay ibn Salul itu sahabat. Itu adalah gembong yang munafik. Ini musuh dalam selimut itu sangat susah.
adanya musuh dalam selimut. Dalam tubuh Islam secara umum, dalam tubuh Ahlus Sunnah secara umum. Berhati-hati dengan musuh dalam selimut yang dia tujuannya adalah menghancurkan dari dalam. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Wallahi tidak ada maksud saya untuk menjelekkan amalan apapun. Tidak ada maksud saya untuk menistakan organisasi apapun. Namun tujuan saya hanya menyampaikan apa yang sesuai dengan Al-Quran, apa yang ada dalam hadis Nabi SAW, dan apa yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini ya. Ini kalau tadi saya mengatakan tahlilan bid'ah dan yang lainnya dipotong seperti itu. Padahal saya sampai bilang ini di akhirnya kan, mohon maaf. Iya kan? Ini dan itu seperti itu. Ini bahayanya kayak gitu. Kalau adalah pemotongan-pemotongan seperti itu. Kita tidak menyampaikan kecuali karena untuk menjaga syariat. Adapun pengamalan ya itu kembali kepada taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Gak bisa manusia itu memaksakan apa yang dilakukan oleh orang lain untuk sependapat dengan dia. Jangankan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Itu Rasulullah SAW, Allah SWT mengatakan kepada Nabi, wahai Muhammad, engkau enggak bisa untuk memberikan hidayah bagi orang yang engkau cintai. Tidak bisa. Tetapi Allah lah yang memberikan hidayah tersebut. Kewajiban kita hanya menyampaikan dengan ilmiah, kemudian dengan baik, dan setelahnya adalah kita mendoakan kebaikan untuk semuanya agar betul-betul berpegang teguh dengan Al-Quran Sunnah dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Enggak masuk. Gimana sih upload aja? Nggak usah, nggak boleh ya. Takutnya mbok salah paham. Pas sinyalnya nggak lancar ya? Ya, sinyalnya nggak lancar. Keluar 2 kali. Waalaikumsalam. Ini yang paling makan 2 untuk bisa terjalan atau terjalan nanti tetap jalan yang tadi nggak ini kok masih jalan ya? Apa udah? jalan Mas Aku masih Ini masih rekam nih kayaknya ya. Udah enggak ya? Ini rekam kan? Ini kok masih jalan ya? Itu kan? Itu masih. Matinya gimana? ini Mas Aku Ini rekam kan? Matinya jalan ya? Matinya gimana? Mas Aku Ini rekam kan? Masih jalan ya? Matinya gimana? Ini udah ya? ini masih live Ini matinya gimana? Mana? ini bagus